Halo teman-teman semua, selamat datang di video terbaru. Ini udah masuk minggu kedua di tahun 2025 dan aku nggak terasa ternyata secepat itu memang waktu berjalan. Tahun 2024 kemarin aku ngerasain berbagai macam perubahan yang signifikan dari diriku, dan beberapa perubahan ini udah aku bahas di channel Instagram atau di newsletterku yang bisa teman-teman ikuti lewat link di bawah. Misalnya tahun lalu itu aku pertama pindah ke Jerman, kedua aku ngerasain gimana rasanya kerja korporat, ketiga aku nge-launch namanya The Weekend Growth Club di mana ada kelas mingguan dan semacamnya, dan kita ngejual digital products dari situ. Terus kemarin juga ngadain event offline pertama di Jogja. Akhirnya sebentar lagi aku harus memulai chapter baru. Pokoknya banyak banget perubahan yang terjadi di hidupku yang kadang aku juga lumayan terharu dan merasa nostalgic gitu ngeliatnya ketika aku lihat video-videoku yang lama. Aku udah upload dari tahun 2019 di channel ini misalnya. Ternyata aku udah berubah sebanyak itu. Dan gaya hidupku, values hidupku, kepercayaanku, pendapatku tentang berbagai hal udah banyak banget yang berubah. Dulu aku sering banget bikin Q&A rutin kayak sekali sebulan, tapi seiring berjalannya waktu aku rasa emang fokusnya jadi pada ketarik-ketarik gitu. Awalnya emang fokusku full di YouTube, terus tahu-tahu Instagramku juga ikut berkembang, ini ku ikut berkembang, aku jadi dapat kerjaan di luar, dan itu semua menurutku ngebagi fokus. Cuma pada akhirnya aku rasa secara personal mungkin ada sedikit mismatch, karena orientasiku misalnya lagi bikin video YouTube itu gimana caranya video YouTube ini bisa ditonton sebanyak-banyaknya orang. Tapi kadang ada video-video kayak gini yang pengen ku buat yang mungkin gak ditonton sebanyak itu, tapi aku rasa ini ngebuat koneksi emosional antara aku dan penonton juga jadi semakin kuat, dan teman-teman juga jadi tahu backgroundku, apa yang kupikirkan, apa yang terjadi. Dan aku saranin sih kalau misalnya suka video yang ini juga coba nanti nonton Q&A ku yang lama untuk ngelihat gimana posisiku, apa aja yang udah berubah dari dulu sampai sekarang. Karena jujur aku ngerasa kayak orang yang beda banget. Nah kemarin aku nanya atau aku ngebuka Q&A gitu di Instagram dan teman-teman udah ngasih berbagai macam pertanyaan di sini. Aku bakal pilih random aja kurang lebih 10 pertanyaan atau ya pelajaran baru apa yang Kak Zaid dapatkan sepanjang tahun 2024 kemarin. Aku kemarin ada ngepost di Instagram 4 pelajaran yang ku rasa paling penting di tahun 2024. Yang pertama itu live in the moment. Kadang kita suka meromantisasi masa lalu atau kita berandai-andai tentang masa depan, dan itu yang bikin cemas dan bikin kita gerasa gerusuk untuk nyari jawaban sekarang juga, yang akhirnya itu mengambil kemampuan kita untuk bisa enjoy atau menikmati apa yang kita punya saat ini. Dan pada akhirnya yang kita punya kan cuma saat ini. Masa lalu udah berlalu dan masa depan juga belum tentu terwujudkan. Kita cuma punya sekarang. Dan kalau kita terlalu fokus ke masa lalu atau masa depan, meromantisasi dan semacamnya, itu sangat mendistraksi tentunya. Terus juga buat kita itu nggak bagus, dan aku merasa jauh lebih bahagia ketika aku ingat bahwa oke, aku bisa berpikir bagus atau mengingat masa lalu yang indah, atau aku bisa berandai-andai masa depanku idealnya kayak gimana, tapi pada akhirnya aku cuma punya masa kini dan aku harus kembali ke sini dan kini. Terus yang kedua, aku sampaikan bahwa hadiah terbaik yang bisa kita kasih ke diri kita adalah bukti bahwa kita bisa melakukan hal-hal sulit. Bukti bahwa kita melakukan hal-hal sulit itu bisa ditumpuk perlahan-lahan. Jadi awalnya mungkin hal sulitnya itu nggak seberapa, tapi setelah kita bisa mencapai hal itu, terus kita tambah lagi hal sulit baru, kita bakal jadi pribadi yang jadi jauh lebih tangguh. Dan sekarang kita nggak terlalu butuh validasi eksternal, karena kita tahu validasi itu udah datang dari diri sendiri gitu loh. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya tadi pikir ini sulit tapi ternyata saya berhasil melawannya atau mengalahkannya atau menguasainya dan semacamnya. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak pantas mendapatkan momen-momen buruk yang nggak terduga, misalnya uang kita hilang atau kita beli sarung tangan nih, kayak aku kemarin, aku beli sarung tangan lumayan mahal sebenarnya, tapi baru dipakai 3 hari sebelahnya jatuh gitu, terus jadi ya nggak bisa dipakai lagi kan karena harus pasang. Atau kayak misalnya beli tiket pesawat 1 juta 2 juta terus ketinggalan, itu kan momen-momen pahit tidak terduga. Nah seringkali kita merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan momen-momen terduga itu. Aduh ini kenapa terjadi sama saya dan semacamnya. Tapi yang kita lupa pikirkan atau lupa kita tanyakan adalah apakah kita juga pantas mendapatkan momen-momen baiknya. Jadi banyak banget sebenarnya momen baik tak terduga yang terjadi, yang mungkin nilainya jauh lebih bernilai daripada kerugian yang kita dapat dari momen-momen buruk yang tidak terduga tadi. Misalnya YouTubeku tahu-tahu salah satu videonya viral. Sekarang aku jadi YouTuber dan content creator itu jadi salah satu sumber penghasilan terbesarku. Atau ketika waktu itu aku udah siap-siap mau bayar di restoran, ternyata temanku yang inisiatif traktir. Atau waktu aku ke toko kopi,
Aku bincang-bincang sama baristanya, terus ternyata gara-gara itu aku dikasih roti gratis untuk dicobain. Kalau misalnya di total-total, kayaknya hal baik yang tak terduga yang kuterima itu jauh lebih banyak jumlahnya. Tapi kenapa aku malah fokusnya ke hal tak baik yang sedikit tadi? Jadi sekarang aku berpikir kalau misalnya aku nggak pantas mendapatkan hal-hal buruk yang tak terduga, apakah sebaliknya aku udah pantas mendapatkan hal-hal baik? Konklusi atau kesimpulanku dari sini adalah pada akhirnya hidup akan yang menyeimbangkan gitulah. Jadi aku sekarang lebih yakin atau percaya bahwa ya aku agak apes momen ini, tapi nanti bakal ada momen yang lebih bagus juga yang terjadi sama aku yang gak aku duga. Ya aku cari lagi, setuju hati. Gimana cara kamu enjoy the moment? Soalnya aku suka overthink masa depan. Ini sama sebenarnya, dan sebenarnya gimana ya? Kayak aku rasa cara enjoy the moment tuh lebih kayak perpindahan fokus di kepala nggak sih? Itu bukan kayak suatu misalnya cara masak, potong ini, potong itu, campur bumbu ini, campur bumbu itu. Tapi kalau enjoy atau orang bilang live in the moment atau ubah mindset, berarti dia diubah mindsetnya atau langsung dia live in the moment gitu. Mungkin ada beberapa hal praktis yang bisa dilakukan aja. Yang pertama ya amati atau sadari dulu masalahnya, karena kadang kita nggak sadar kalau kita itu lagi nggak live in the moment. Kita ngerasa kita live in the moment, tapi padahal sebenarnya dari kemarin kita cuma mikirin tentang masa lalu kah atau masa depan. Kita mikirin hal-hal yang nggak kita pegang saat ini dan kita nggak sadar itu. Yang pertama mungkin masalahnya atau solusinya adalah sadarin dulu bahwa kita lagi nggak live in the moment. Terus kalau kita udah nggak sadar itu, baru kita tarik lagi fokusnya ke masa kini dan di sini. Buatku waktu itu butuh ngobrol sama orang dulu untuk nyadarin bahwa ada masalah ini. Dan setelah aku berbicara sama orang itu, aku dapat insights-nya, itu langsung bisa diaplikasikan. Karena aku rasa tuh tiap orang tuh ada kayak saklarnya gitu. Cuma seberapa mudah dia live in the moment atau enggak itu pasti tergantung sama trigger-trigger yang ada di sekitarnya kan. Kayak waktu itu misalnya aku ngebantu dengan ngedekorasi kamarku. Waktu aku baru pindah ke Jerman itu aku nggak bisa live in the moment. Dari kemarin tuh fokusnya romantisasi kehidupan yang nyaman di Indonesia atau di Jepang di tempatku sebelumnya. Terus kamarku kosong dan cuma ada kasur, selimut, sama kotak sampah doang. Nggak ada dekorasi, nggak ada isinya, nggak ada bumbu-bumbu makanan pun terbatas, alat masak nggak ada. Dan pada akhirnya ya ini membuatku semakin hidup di masa lalu karena nggak ada sistem yang mendukung di saat ini. Dan akhirnya setelah aku mulai dekor kamarku, baru aku pikir, oh ternyata ini nggak seburuk yang kubayangkan dan aku masih bisa membangun rutinitas yang asyik dan yang menyenangkan di sini. Terus waktu itu aku juga potong rambut karena mungkin cowok-cowok tuh suka gitu, kadang dia menolak potong rambut karena menolak jadi pribadi yang beda. Karena katanya kalau dia potong rambut dia akan jadi karakter yang baru gitu. Dan aku mungkin kayak gitu waktu itu, aku pindah ke sini, rambutku dibiarin aja. Tapi pada akhirnya aku potong rambut dan itu secara simbolis tuh menandakan perubahan diriku menjadi karakter yang baru. Dan berbagai macam hal lainnya juga tentu bisa kita lakukan, kayak coba hobi yang baru, ketemu sama orang baru, komunitas itu sangat-sangat ngebantu. Pokoknya kalau kita mikirin soal ini adalah ide yang bagus untuk ngomong ke orang yang terpercaya. Kak, apa yang harus aku lakuin ketika aku ngerasa salah jurusan dan gak bisa ngulang lagi because aku anak beasiswa? Aku rasa kalau nggak bisa ngulang lagi ya, sarannya adalah untuk tetap dijalanin dan mencoba untuk melakukan atau membuat yang kita jalani ini lebih menyenangkan. Mungkin kita jadi harus ngatur ekspektasi bahwa kita nggak bisa sesuai harapan atau ekspektasi kita pada awalnya. Karena kalau misalnya kita selalu terobsesi dengan standar yang kita set pada awalnya, padahal kita kemudian sadar bahwa kita salah jurusan, ini menurutku akan jauh lebih menyakitkan karena pada akhirnya kan rasa nggak enaknya itu datang dari mismatch atau ketidaksamaan antara ekspektasi dan realitas kan. Jadi kalau bisa ya kita jembatani itu dengan entah naikin realitasnya atau turunin ekspektasinya. Yang lebih gampang biasanya adalah turunin ekspektasi dulu. Jadi kalau kita udah turunin ekspektasi kita, misalnya daripada jadi yang terbaik dengan definisi abstrak, kita bisa definisikan yang penting kita memenuhi syarat-syarat beasiswa. Tapi pada akhirnya ya aku sih kalau aku ada di posisi itu, aku bakal cari cara gimana ya semoga nabungnya atau beasiswanya, uangnya dipinjamnya nggak begitu tinggi dan masih ada syarat semoga untuk bisa nebus atau bayar utangku ke beasiswanya dan beneran coba di jalur yang menurutku lebih potensial. Tapi kalau nggak bisa, tentu solusinya antara kita ngebuat atau naikin realitas dengan membuatnya semakin menyenangkan, performa kita semakin bagus, atau turunin ekspektasi. Kak, aku jujur penasaran sama kakak gimana caranya bisa belajar bahasa asing sebanyak itu. Oke, jadi aku ada beberapa bahasa asing yang ku pelajari sekarang.
Pertama tentu bukan bahasa asing sih, cuma bahasa ibuku bahasa Indonesia. Terus aku belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, Korea, Jepang, Turki, dan Swedia saat ini, project baruku. Kenapa bisa nambah bahasa terus? Karena otak kita semakin banyak kita belajar bahasa, itu semakin tahu gimana caranya belajar bahasa. Jadi, kalau kita ngerasa belajar bahasa Inggris nih, katakan kita cuma tahu bahasa Indonesia dan kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, itu bakal terasa susah banget karena otak kita masih nggak tahu caranya. Tapi bahasa ketiga, 4, 5, dan 6 itu nggak bakal sesusah kita belajar bahasa kedua. Karena dari bahasa-bahasa tersebut otak kita ada adaptasi dan udah tahu apa yang harus dicari gitu. Jadi prosesnya misalnya untuk bahasa kedua kita butuh segini lama, buat bahasa ketiga semakin pendek, 4 semakin pendek, dan seterusnya. Kita jadi semakin efisien lagi, semakin tahu gimana cari pola-pola dan gimana cara belajar yang efektif, ikut kelas atau enggak, nontonnya konten kayak gimana, yang level bahasanya kayak apa, aku harus mulai dari topik mana dulu, itu udah bakal ketemu semakin banyak bahasa yang kita pelajari. Gimana program untuk awal lari bang? Soalnya saya mau mulai habit lari tapi baru 1 kilometer udah capek. Biasanya kalau lari terus kita merasa capek, itu karena kita larinya terlalu cepat atau terlalu jauh untuk kemampuan kita saat ini. Waktu pertama kali aku lari, itu juga 10 menit udah ngos-ngosan, udah capek banget. Tahu kenapa? Karena aku nggak ngebudget energiku, melainkan aku kayak langsung mikirnya kalau orang lari itu pasti kayak terus itu yang aku lakukan selama 10 menit, yang pasti akhirnya itu ngebuat cepet burnout. Sampai akhirnya aku ketemu metode latihan yang namanya MAF Heart Rate Training, MAF Heart Rate Training. Jadi dia latihan tuh berdasarkan detak jantung gitu. Monitor detak jantung yang bisa dibeli, harganya 1 juta, 2 juta gitu biasanya. Jadi aku selalu bisa monitor detak jantungku, dan pas lari aku pastikan detak jantungku itu nggak melewati angka tertentu. Nah ini yang mungkin lebih teknis ya, tapi sebenarnya ini juga bisa dilatih dari perasaan. Gimana caranya? Pastikan pas kita lagi lari, itu kita masih bisa merangkai kalimat atau bisa bercakap-cakap gitu. Jadi kalau misalnya lari, terus kita udah nggak bisa ngomong dengan mulus, kita harus putus-putus pas ngomong, kemungkinan itu larinya kecepetan. Dan untuk pemula, kita harus bangun aerobic base-nya dulu, atau basis aerobiknya dulu. Dan itu caranya adalah dengan banyak-banyak lari lambat. Aku ingat waktu itu aku kayak 6 bulan, 12 bulan tuh larinya full fokus lari lambat aja, dan tidak melewati batas yang seharusnya belum ku coba lewati. Dan kebanyakan pemula, salahnya adalah di sini. Karena belum aware dulu bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati, atau tidak disarankan untuk dilewati. Batasnya malah dilewati terus karena ngelihat orang-orang lari kayak gini kenceng dan semacamnya. Padahal kita harus ngelawan ego dulu dan mulai di mana kita berada. Dan seringkali itu lari dengan sangat lambat atau bahkan kombinasikan lari dengan jalannya kalau perlu. Nih, jadi ada yang nanya, how's your day sayang? Nah, jujur, aku kalau misalnya ada kayak gini-gini, kemungkinan besar aku akan blok sih. Ya, nggak bakal mengganggu hariku juga sebenarnya. Cuma, menurutku ini tidak sopan dan tidak appropriate ya. Jadi hati-hati teman-teman yang suka kayak begini, karena ini akan berkonsekuensi blok dariku. Dari tadi aku udah coba nemu beberapa pertanyaan tapi yang bukan pertanyaan gitu jatuhnya. Jadi aku coba lagi. Menurut lu bang, skill apa aja yang harus dikembangkan untuk mendapatkan beasiswa LN? Yang pertama, kemampuan bahasa asing. Saranku adalah mulai dari bahasa Inggris dulu, karena kalau udah bisa bahasa Inggris, itu bakal ngebuka opportunities buat belajar bahasa lain. Selain daripada itu, bahasa Inggris itu ngebuka kita opportunities untuk akses informasi yang belum atau tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dan aku sendiri mendapatkan banyak opportunities dari sini gitu. Kayak banyak opportunities unikku itu yang datangnya karena aku tahu bahasa asing. Yang mana karena pengetahuan bahasa asing ini, orang-orang jadi ke filter gitu. Tadinya sainganku adalah seluruh Indonesia. Pas aku tahu bahasa Inggris, sainganku jadi semakin sedikit lagi. Terus pas aku tahu bahasa Jerman lagi, pesaingku semakin sedikit lagi. Dan alasanku menyebut saingan di sini adalah karena kan misalnya untuk dapat slot di pekerjaan atau opportunities tertentu lah, kadang kan kita berkompetisi dengan orang lain ya, dan kadang tuh justru lebih strategis untuk milih area yang mana peluang kita berhasilnya tuh dari awal tuh udah gede gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan kuasai bahasa asing. Terus yang kedua juga adaptabilitas. Kita nggak bisa sekarang tuh cuma pengen bentuk hidup ideal tertentu. Misalnya kita udah punya values-values tertentu nih, kita merasa hidup yang ideal menurut orang Indonesia itu kayak gimana, standar-standar suksesnya kayak gimana. Pas kita mau keluar negeri, kita harus buka peluang untuk belajar hal-hal baru. Dan kita harus isi gelas kita supaya kita bisa terima informasi yang baru. Jadi kita mulai dari gelas kosong atau kanvas kosong lagi. Dan ini artinya juga kita harus menyadari di mana kita punya bias-bias berpikir gitu. Misalnya
kecenderungan berpikir lah. Kan kita mikirnya kalau selama di Indonesia itu kan Indonesia paling benar, cara hidup kita paling benar. Tapi pas kita keluar negeri baru kita lihat bahwa setiap orang, semua orang di bumi itu merasa gaya hidupnya dan cara hidupnya paling benar. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita bisa sadari itu, bahwa kemungkinan kita ada dibentuk dengan pola pikir yang membuat kita tidak mempertanyakan banyak hal. Misalnya, oh cewek kok lebih setara ya misalnya di luar negeri levelnya. Misalnya nggak ada stigma kayak, oh dia jadi ibu rumah tangga atau apa, tapi dilihat sebagai orang yang punya kesempatan karir yang lebih sama gitu sama laki-laki misalnya. Dan juga berbagai macam cara berpikir kita yang lain yang mungkin udah tertanam dari diri kita. Seberapa rela kita mengubah itu semua? Karena kalau kita nggak rela, ya paling aman emang udah tinggal di Indonesia aja. Karena kalau gitu ya berarti Indonesia udah 100% cocok sama siapa diri kita, dan kita nggak bakal berhadapan dengan dilema, aduh ini kenyataannya kayak gini tapi aku diajarkannya kayak gini gitu. Aduh sih nggak apa-apa banget kan kalau proses kita jauh lebih sulit dari teman-teman kita. Tentu nggak apa-apa ya, dan menurutku juga nggak perlu dibandingin gitu, karena nggak relevan sebenarnya level kesulitan yang kita alami sama apa yang orang lain alami, karena nggak bakal ngubah apa-apa menurutku. Tapi pastinya ini bakal bisa jadi indikator ya. Mungkin kalau kita saat ini terlalu sulit, ya bisa jadi emang kita ada di tempat yang salah, karena emang setiap jalan hidup yang kita pilih itu bakal sulit. Tapi kalau dia terlalu sulit sampai kita nggak bisa enjoy atau mendapatkan fulfillment dari kesulitannya, ya maka ada yang harus dipertanyakan. Banyak banget loh kegiatan-kegiatan yang sulit, yang mana tetap bisa kita lakukan sambil menjalankan atau mendapatkan fulfillment dari situ. Ada juga hal-hal yang lain yang sulit, tapi emang sesimpel nggak worth it aja untuk dilakukan, karena mungkin nggak cocok sama kita, atau emang tempat kita bukan di situ atau semacamnya. Ya dokter juga kalau disuruh main sepak bola gitu, ngos-ngosan lari-lari 90 menit, itu bakal capek, sulit. Tapi apakah worth it? Enggak. Tapi kalau kesulitannya adalah hal yang berkaitan sama dunia medis gitu. Bangun, nggak ada tidur selama seminggu karena ada yang, atau misalnya tidurnya terbatas selama seminggu karena ada pasien yang perlu diawasi, itu sulit. Tapi karena ini adalah pilihan, itu jadi fulfillment buat dia. Jadi ya mungkin ini bisa digunakan sebagai indikasi atau indikator. Tapi menurutku tuh kayak bukan kamu sesulit apa dibanding temenmu, tapi apakah kesulitan yang ditempuh saat ini itu worth it untuk potensi reward atau hadiah yang akan didapatkan kemudian hari. Cara jadi 1% yang berhasil di 2025. Menurutku ini adalah clickbait ya. Tahun lalu aku bikin video kayak gini, judulnya cara jadi 1% yang berhasil. Itu sebenarnya cuma tes-tes doang, kayak algoritma YouTube bakal nge-pick up nggak video kayak ini. Dan ternyata iya, jadi rame videonya. Tapi sebenarnya nggak ada yang bakal berubah banget dari tahun 2025, kecuali mungkin ya kita berbicara tentang domain-domain spesifik gitu. Kalau misalnya kita di AI, mungkin kita mau kemana, atau sebagai content creator gitu. Sekarang udah mulai rame lagi nih format konten yang lebih santai, podcast yang lama-lama. Dulu kan sempet mati tuh karena orang pindah ke konten-konten pendek. Sekarang udah mulai rame lagi misalnya. Tapi secara umum aku rasa semua ini untuk menjadi spesial di bidang-bidang ini itu datang dari akumulasi hal-hal kecil kayak habits-habits biasa gitu. Misalnya rajin dengerin podcast, selalu belajar, ngebaca buku, dan sering ngobrol sama orang di industrinya, misalnya kolaborasi, dan juga melakukan habits-habits yang fundamental yang dari dulu tuh sebenarnya manusia udah lakukan. Misalnya apa? Olahraga atau aktivitas fisik konsisten, makan yang baik, yang seimbang, terus juga tidur atau istirahat yang cukup. Nah, dengan beresin 3 ini aja, menurutku kita bakal jadi jauh lebih menonjol dibanding orang-orang lainnya. Tentunya untuk bisa mencapai 3 hal ini juga naik turun, dan kita nggak harus dari awal tuh udah punya semua jawabannya gitu. Pasti ada selalu yang kita pelajari, gagal, kurang tepat penerapannya, tapi itu adalah hal yang wajar. Oke, aku rasa aku udah jawab 8 pertanyaan ya, jadi mungkin bisa kita pilih 2 lagi. Cara suka sama bahasa. Menurutku kesukaan pada bahasa itu adalah salah satu aspek terpenting yang bikin orang jadi lebih cepat proses belajarnya. Karena ya kalau dia udah tertarik berarti belajar tuh bakal terasa buat seperti main bagi dia. Sedangkan buat orang lain itu terasa seperti belajar atau seperti kerja. Jadi caranya adalah yang pertama, mungkin kita nggak bisa memaksakan sukanya ya. Tapi kita bisa mencari dulu bahasa mana yang kira-kira paling relevan dan paling emosional tuh menggerakkan. Misalnya, waktu belajar bahasa Korea itu aku cepet karena waktu itu aku demam drakor. Gara-gara nonton drakor startup tuh di akhir 2020. Tapi habis itu aku coba belajar bahasa Jepang, cuma progresnya lama karena aku nggak ada ketertarikan natural waktu itu pada bahasa Jepang. Terus aku juga sempat buka atau coba belajar bahasa Finlandia, tapi karena nggak terlalu relevan di hidupku, jadi setelah setahun aku berhenti belajarnya, nggak lanjut. Nah, jadi tipsnya adalah untuk dari awal cari
nggak usah paksain kalau emang nggak suka belajar bahasanya, karena ya pertama nggak semua orang harus belajar bahasa. Cuma kalau emang harus belajar bahasa kayak mungkin kebutuhan apa dan semacamnya, coba cari media yang bisa membuat kita jadi tertarik secara emosional sama bahasa tersebut. Misalnya kita udah suka sepak bola, kita bisa misalnya tonton pembahasan sepak bola Indonesia dari podcaster bahasa Inggris, atau kita suka bertanam atau berkebun gitu misalnya, kita bisa cari podcast gardening dalam bahasa Jerman gitu. Jadi cari dulu penghubung yang secara emosional kita emang udah terinvestasi sama itu. Misalnya waktu itu aku agak bosen belajar bahasa Jerman sebelum aku pindah ke Jerman, tapi aku cari koneksinya dengan pikir apa yang aku suka. Waktu itu aku lagi hobi lari, jadi aku dengerin podcast lari sama soal nutrisi gitu dalam bahasa Jerman. Matcha, for yay or nay? Aku bukan peminum matcha sih, cuma aku nggak ada masalah dengan matcha ya. Oke, mungkin kita bisa ambil pertanyaan bonus satu lagi. Oke, nggak jadi pertanyaan bonusnya, udah pas 30 menit aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Aku pengen dengar juga live update dari teman-teman sebenarnya, karena 5 tahun di YouTube itu adalah hal yang pencapaian yang luar biasa menurutku, dan waktu yang cukup lama juga. Dan jujur aja aku merasa bahwa yang nonton di YouTubeku saat ini belum banyak perubahannya dengan yang udah subscribe aku dulu. Jadi aku belum ada gebrakan baru nih yang kutemuin untuk mendapatkan audiens baru. Jadi kemungkinan besar teman-teman yang konsumsi kontenku sekarang adalah teman-teman yang udah subscribe atau udah tahu sama aku dari entah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lalu. Dan karena itu aku penasaran sekarang apa kabarmu, kesibukannya apa, dan apa yang berubah dari saat pertama kali teman-teman ketemu channelku. Terima kasih sudah menonton video ini sekali lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya.